Pada kesempatan ini kita masih akan membahas bab yang sama seperti kemarin. Kita masih membahas tentang sifat koligatif larutan ya. Jadi bab yang kita bahas masih sama, yaitu sifat koligatif larutan. Tapi kita masuk ke subtopik yang selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita masih pendahuluan ya, jadi pengenalan sifat koligatif itu seperti apa. Nah, kemarin itu sifat koligatif, dia itu tidak dipengaruhi jenis larutan ya, jenis larutan. Dalam arti ketika glukosa maupun urea itu dilarutkan hasilnya akan sama meskipun nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, jadi yang berpengaruh, tapi dia yang berpengaruh adalah jumlah zat yang terlarut itu seberapa banyak. Yang mempengaruhi sifat koligatif larutan. Jadi dua poin ini yang penting kita dapat dari kemarin. Nah, jadi yang berpengaruh penting adalah jumlah zat terlarutnya. Nah, untuk menggambarkan jumlah zat terlarut itu kita harus belajar satuan konsentrasi larutan. Satuan konsentrasi larutan inilah yang akan merepresentasikan jumlah zat yang terlarut dalam suatu larutan itu. Nah, pada subbab ini ada 3 jenis satuan konsentrasi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada molaritas, itu lambangnya M besar. Terus kemudian ada molalitas, itu M kecil. Kemudian yang terakhir itu ada fraksi mol. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas 3 topik ini, dan semoga saja selesai dan tidak ada hambatan. Kita masuk yang pertama. Jadi sebenarnya materi ini sudah kalian dapat di kelas 10 atau 11 ya. Jadi kita hanya sedikit mereview saja. Kita tidak akan terlalu banyak membahas terlalu dalam. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah molaritas. Molaritas itu lambangnya M besar ya. Nah, dia menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Kata kuncinya adalah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Jadi kalau dituangkan dalam rumus, molaritas sama dengan N per V. Molaritas sama dengan N per V, di mana N itu adalah jumlah mol zat terlarut dan V-nya itu adalah volume larutan. Nah, volume larutannya ini harus dalam satuan liter. Sekali lagi harus dalam satuan liter. Nah, nanti molaritas ini satuannya adalah mol per liter, atau biasa ditulis dengan M saja juga bisa. Nah, kemudian kalau kalian ingat, jadi dulu itu ada rumus lain ya, selain itu hanya rumus penurunan. Tadi kan rumus pokoknya adalah M sama dengan mol dibagi volume, dan ini harus dalam liter gitu ya. Nah, sebenarnya rumus ini bisa diturunkan menjadi rumus yang lain. Nah, M sama dengan N dikali 1/V. Ini kan hal yang sama ya, antara yang kedua ini dan yang pertama itu adalah rumus yang sama, cuma saya pecah saja. Nah, mol sendiri itu bisa dipecah menjadi gram. Kan mol di sini aja ya. Mol sama dengan gram dibagi mr. Itu kan akan menghasilkan mol. Nah, ini kita akan masukkan ke persamaan yang di bawah menjadi gram dibagi dengan mr dikali 1/V. Nah, terus kemudian biasanya kalau dalam kimia itu kita jarang menggunakan dalam bahasa soal maupun bahasa ketika di lab itu dalam satuan liter itu sangat besar. Liter itu termasuk satuan yang besar. Nah, biasanya kita menggunakan mililiter. Nah, kita bisa ubah itu. Jadi volume yang tadinya liter ini kita ubah menjadi mililiter. Caranya gimana? Nah, kalau dari liter menjadi mililiter itu gimana caranya? Dikali 1000. Jadi rumus akhirnya adalah gram dibagi mr karena dikali 1000, ini dikali 1000 dibagi dengan volume, tapi dengan satuan mililiter. Jadi kalau bisa dibilang dalam materi ini rumus molaritas yang dipakai itu kurang lebih ada 2, yang ini atau yang ini. Nanti kalau sebenarnya hasilnya akan sama, tidak akan berbeda. Cuma kalau boleh jujur saya lebih suka cara yang pertama, yaitu lebih simple.
Yang perlu kalian perhatikan itu adalah penentuan molnya ya. Jadi kebanyakan itu soal ini tuh sebenarnya gampang, cuma dipersulit ketika menentukan molnya. Terkadang molnya belum diketahui, yang diketahui masanya terlebih dahulu. Jadi kita harus menghitung molnya terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh kita mengerjakan soal berikut ini. Nah, di sini ada soal larutan NaCl dibuat dengan melarutkan 2 mol NaCl dalam 2 liter air. Tentukan molaritas dari larutan tersebut. Nah, kalau ingin lebih mudah dalam pengerjaan, kita lebih enak membuat seperti biasa, yaitu ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, kita identifikasi yang ada di soal terlebih dahulu. Larutan NaCl dibuat dengan melarutkan 2 mol NaCl. Ini adalah data pertama. Dalam 2 liter air. Ini adalah data yang kedua. Kita bisa tulis N itu mol dari NaCl itu sama dengan 2 mol. Terus kemudian yang 2 liter itu tadi apa? Itu adalah volume. Volume sama dengan 2 liter. Terus yang ditanya adalah molaritasnya itu berapa? Ya udah tinggal dijawab. Jawab. Molaritas sama dengan N per V. N-nya tadi berapa? 2. V-nya 2. Ini 2 mol. Ini 2 liter. Ya udah hasilnya adalah 1 mol per liter atau 1 M. Itu sama aja. 1 M sama 1 mol per liter itu sama saja. Ini adalah soal level yang paling rendah, yang paling gampang, di mana kita cuma tinggal masukkan data. Di sini ada soal kedua, yaitu diketahui NaOH sebanyak 6 gram dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 mili. Hitunglah kemolaran larutan tersebut. Kemolaran itu sama aja dengan molaritas, yaitu sama aja. Nah, ya udah kita tinggal dibuat diketahuinya. Yaitu yang pertama, massa NaOH berapa? 6 gram. Terus ternyata ada data MR NaOH berapa? 40. Terus kemudian ini data pertama, ini data kedua, terus ke dalamnya sehingga volumenya menjadi 150 mili. Volumenya adalah 150 mili. Nah, yang ditanya apa? Ditanya itu sama, molaritasnya itu berapa? Ya udah jawab. Jawab ya. M sama dengan N per V. Dari data yang diketahui kita nggak tahu molnya itu berapa, N-nya itu berapa, kita nggak tahu. Ya udah, kita cari tahu dulu. Makanya N ini kita harus cari dulu. Nah, kalau di sini data yang disediakan adalah massa dan MR, otomatis kita bisa menggunakan data massa dan MR ini untuk mencari N atau mol. Kita bisa cari itu dari dua data tersebut. Yaitu mol itu rumusnya adalah massa atau gram dibagi dengan MR. Ini rumus kelas 1 ya, jadi sedikit direview. Mol sama dengan massa per MR. Kalau seumpama yang dicari massa apa, ya udah tinggal mol dikali MR. Nah, kalau kalian lupa itu bisa ingat-ingat pakai segitiga yang dulu itu, segitiga kayak gini. Yang di atas itu massa, yang di bawah itu mol sama MR. Seumpama yang dicari mol, otomatis ini ditutup, mol ditutup, terus kemudian mol ditutup, terus kemudian kan jadinya massa dibagi MR. Nah, rumusnya cuma gitu doang. Seumpama yang kita cari massa, terus ini ditutup, terus yang bawah, aduh kehapus semua, mol. Nah, jadi ini ditutup, jadi tinggal yang bawah. Jadi massa sama dengan mol dikali MR, gitu doang. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita hitung yang di sini. Massa dibagi MR, massanya berapa tadi? 6 gram dibagi MR 40. Hasilnya adalah 0,6 per 4. 6 bagi 4 0,15 mol. Kurang lebih seperti itu. Bener nggak? Coba nanti dicek ya. 6 dibagi 4 bener 1,5 kok, 0,15. Nah, data ini terus kemudian kita masukkan ke sini. Nah, jadi M-nya, M sama dengan
0,15 dibagi volumenya. Volumenya berapa? 150 mili. Tapi kan kita tadi sudah sepakat kalau pakai rumus yang ini satuannya harus dalam liter. Kita ubah ke liter dulu. 150 menjadi 0,15 liter. Di sini 0,15 liter, ini mol. Terus jawabannya berapa? 1 mol per liter atau 1 M. Sama aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk soal yang ketiga, coba kita buktikan dulu ya. Soal ini kalau kita pakai rumus yang kedua gimana sih? Nah, rumus yang kedua tadi kan M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mili. Coba kita hitung. Yang tadinya masanya itu adalah 6 dibagi 40 dikali 1000. Kalau yang pakai rumus ini volumenya dalam mililiter ya, 150. Kita coret-coret aja dulu. Jadi kan ini kalau dikali ini 6000. Kalau yang bawah 150 kali 40 6000 juga. Ya udah, coret-coret tinggal 1, sama. Mol per liter atau 1 M, itu sama aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian mau pakai rumus yang manapun nanti hasilnya akan sama saja. Terus kalau yang soal nomor 3 ini mungkin kalian bisa coba-coba sendiri. Ini cuma bedanya apa? Bedanya itu kalau tadi kan MR langsung diketahui, kalau yang ini MR-nya belum diketahui, jadi harus dijumlah sendiri. Nah, cara mencari MR itu apa? MR kan gampang ya. MR itu tinggal penjumlahan AR-nya aja, penjumlahan AR aja. Misal di sini CA, ada CA, kenapa ini ada CaOH 2 kali. Nah, kita jumlah aja di situ AR dari CA, O sama H. Kalau ada OH dikurung 2, itu maksudnya adalah OH-nya ada 2. Jadi nanti AR-nya juga dikali 2. CA misal, CA itu AR-nya 40. Terus O itu 16, H itu 1. Kan di sini udah ada. Nah, 16 tambah 1 berapa? 17. Karena itu ada 2, ini dikali 2. Jadi 3 berapa? 34. 34 sama ini ditambah menjadi 74. Ya udah. Jadi MR-nya 74. Tinggal dihitung seperti yang nomor 2 tadi, langsung ketemu. Gitu ya. Ini kalau mau dilihat dulu soalnya seperti ini, bisa dicoba. Barangkali nanti di kuis keluar H. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini sudah ada. Kita lanjut. Yang kedua adalah molalitas. Lambangnya itu M kecil. Beda ya. Kalau yang awal itu pakai R, yang ini pakai L. Yang M besar itu molaritas. Kalau yang ini molalitas. Nah, dia menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut atau 1 kg pelarut. Kalau yang tadi kan 1 liter larutan, sedangkan ini 1 kg larutan. Jadi itu hanya perbedaan satuan aja. Nah, kalau yang tadi N per V, sedangkan N sekarang itu N M sama dengan N per P, di mana N itu mol, P itu massa pelarut dalam kilogram. Nah, kalau seumpama diturunkan seperti rumus yang tadi, itu juga bisa. Jadinya adalah M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 dikali P, tapi ini yang dalam gram. Nanti akan sama. Rumusnya tuh sama sebenarnya. Mereka berdua tuh sama. Sama persis malah. Cuma bedanya yang bawah aja. Pembaginya itu mereka berbeda. Ini. Kita coba ke latihan soal dulu. Latihan soalnya yang simple aja, satu aja ya. Ada 2 tapi kita bahas 1 dulu aja. Nah, bahas semua aja deh. Kayak masih sempat. Di sini misal diketahuinya apa? Diketahui jumlah mol CO
NH22 kali itu ada 0,5 mol. Sedangkan P-nya massa pelarutnya itu adalah 400 gram. Sedangkan tadi kan dijadiin kilo, jadinya 0,4 kilogram. Terus ditanyanya apa? Ditanyanya molalitas yang kecil ya, molalitasnya itu berapa? Ya udah dijawab, tinggal dijawab. M sama dengan N per P. N-nya berapa? 0,5 mol dibagi 0,4 mol. Kok mol? Kilogram. Hasilnya berapa? M sama dengan 5 per 4. 5 per 4 itu berapa? Sama dengan 1,25 mol per kilogram, atau bisa juga 1,25 M. Nanti hasilnya sama aja, kurang lebih 2 itu. Ini yang langsung simpel. Kalau yang ini yang agak panjang, yaitu molnya belum diketahui. Nah, kita harus mencari molnya terlebih dahulu. Seperti tadi, gampang, tinggal diutek utek dikit. Kita pakai satu cara aja ya. Cara yang kedua bisa kalian coba sendiri, hasilnya tidak akan berbeda. Nah, hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 6 gram CONH22 kali dalam 500 gram air. Nah, yang diketahui apa aja? Diketahui massa CONH22 kali itu ada 6 gram. Terus kemudian MR CA ya. CO besar nih, CO besar. CONH22 kali. Kalau kalian hitung itu hasilnya adalah 60. Percaya nggak percaya? Coba hitung sendiri ya. Terus P-nya adalah 500 gram. Terus kita ditanya M. Kalian ada suara stok-stoknya nggak? Maaf ya kalau ada dikit, ganggu dikit nggak apa-apa. Terus jawab. M sama dengan N per P, di mana kita cari N-nya dulu. N itu gram dibagi MR. Gramnya berapa di situ? Yang massa CONH22 kali ya maksudnya. 6 gram dibagi 60 sama dengan 0,1. Jadi ini 0,1 dibagi 0,5. Kenapa 0,5? Karena 500 gram itu sama dengan 0,5 kilogram. 1 dibagi 5 berapa? 0,2. Selesai. M kecil satuannya, atau mol per kilogram juga boleh. Cara satunya bisa kalian coba. Terus kita akan masuk ke yang terakhir. Yang terakhir ini yang mungkin agak ribet, tapi enggak ding. Nah, yang terakhir adalah fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol itu lebih menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Ini tuh kayak persentase tapi tidak dikali 100. Jadi dia mewujudkan perbandingan gitu loh. Kalau persentase gitu kan, atau persen, itu kan skalanya 1 sampai 100. 1% sampai 100% gitu. Tapi kalau fraksi mol itu range-nya dari 0 sampai 1. Jadi dia membandingkan zat penyusunnya. Jadi dia proporsi zat penyusunnya itu berapa. Misal ya. Misal dalam suatu larutan itu kan campuran dari zat terlarut dan pelarut ya. Larutan itu terdiri dari zat A. Andonya ada nggak? Nggak ada. Coret aja deh. Dari zat A ditambah zat B gitu ya. Misal seperti itu. Nah, untuk menentukan fraksi molnya, jadi yang pertama, jadi itu yang bisa kita cari tahu, yang pertama proporsi zat A dalam larutan total. Nah,
Ya, dalam fraksi mol satuan yang kita gunakan tuh bukan gram, bukan massa, tapi satuan yang kita gunakan adalah mol. Dalam menentukan fraksi mol A atau apa ya, bagian zat A dalam larutan keseluruhan, rumusnya adalah XA sama dengan Na atau mol A dibagi mol A ditambah mol B. Jadi atau dengan kata lain, XA itu sama dengan Na dibagi mol total dari suatu larutan, yaitu mol dari A dan B dijumlahkan. Jadi itu persis banget seperti kayak persentase. Jadi dia menunjukkan berapa banyak bagian dia dalam larutan tersebut. Cuma bedanya kalau persentase itu skalanya sampai 100, kalau fraksi mol ini skalanya cuma dari 0 sampai 1. Begitu juga berlaku kalau yang disuruh nyari fraksi mol zat B itu berapa, atau dengan kata lain XB atau fraksi mol zat B itu sama dengan NB dibagi NB dibagi Na ditambah NB, atau dengan kata lain NB dibagi mol total, mol B dibagi mol total. Intinya seberapa besar bagian tersebut. Nah, terus kemudian informasi lain. Jadi kalau seumpama suatu larutan disusun oleh zat A dan zat B, itu ketika fraksi mol A dan fraksi mol B dijumlah, itu jumlahnya pasti akan selalu 1. Selalu seperti dalam persentase. Ketika persentase komponennya dijumlah semuanya, pasti jumlahnya 100%. Nah, ini kalau fraksi mol dijumlah semuanya pasti jumlahnya adalah 1. Sebagai contoh, seumpama XA itu nominalnya ternyata 0,2. Terus yang XB itu berapa? Nah, kalau dijumlahkan 1, otomatis XB sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Nah, 0,8 tambah 0,2 selalu jumlahnya 1. Jadi intinya XA, XB, seumpama nanti ada XC, kalau dijumlah semuanya, jumlahnya pasti akan selalu 1. Seperti yang tercantum di teks yang di samping. Apabila fraksi mol dari masing-masing zat yang ada dalam larutan dijumlahkan, secara keseluruhan nilainya adalah 1 atau dinyatakan sebagai berikut yang di sebelah kirinya itu. Fraksi mol itu mirip persentase, cuma enggak dikali 100 aja. Jadi yang di atas itu yang ditanyakan X zat A. Kalau X zat A ya yang di atas itu mol A. Kalau yang ditanya fraksi mol zat B ya mol yang di atas itu mol dari zat B. Sedangkan yang di bawah itu adalah selalu yang total. Gitu tok. Gampang. Kalau di soal gimana? Soal gimana? Contohnya seperti ini. Duh, turun. Kok nggak mau turun? Wait. Sekarang kita yang ini. 12 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air. Fraksi mol urea adalah, nah, yang dicari cuma fraksi mol urea. Yang ditanya, yang diketahui apa? Diketahui ada massa urea itu ada 12 gram. Terus massa air itu sama dengan 90 gram. Jadi yang dibandingkan bukan data gram ya, tapi data mol sekali lagi. Terus fraksi mol urea berapa? Nah, mungkin di sini MR urea 60. Nah, yang belum saya tulis MR H2O atau air itu adalah 18. Ini udah diketahui ya, ini diketahui. Nah, di sini tulis MR urea 60, MR H2O 18. Nah, jika ingin kita golongkan dulu, kita identifikasi lebih gampangnya. Tadi kan ada di sini larutannya itu terdiri dari zat A dan zat B. Nanti kita sebut XA dan XB. Nah, A kita anggap dia sebagai urea
yang B itu kita anggap sebagai air. Jadi larutan ini terdiri dari dua zat, yaitu urea dan air. Nah, tadi kan dalam penentuan ini yang ditanya apa? XA. Ditanya XA atau fraksi mol zat A. Salah. XA. Jawab. XA itu kan tadi Na atau mol A, mol urea dibagi Na ditambah Nb. Cuma gini doang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data yang dibutuhkan adalah mol, mol, mol semua. Sedangkan kita punyanya cuma massa, massa, mr, mr. Makanya dua data ini, data yang kita diketahui ini kita ubah ke mol terlebih dahulu. Kita garis. Yang pertama mol urea dulu, Na. Mol urea itu massa dibagi mr. Massanya berapa? 12 dibagi 60 sama dengan 0,2. Bener nggak sih? 120 bagi 62. Bener kok. 0,2 ya. Sekarang yang NB 90 dibagi mr-nya 18 berapa? 5. Ini 0,2 mol, ini 5 mol. Ya udah, tinggal kita masukin aja. Gampang, easy peasy. Nah, kita masukin. Na-nya berapa? 0,2. Terus kemudian ini 0,2 ditambah 5. Jadi 0,2 dibagi 5,2. Hasilnya berapa? Banyak. Saya kalkulator sebentar. Memang ini hitungannya yang bikin gemes. 0,2 dibagi 5,2. 5,2. Hasilnya adalah 0,03. Atau kalau dibulatkan 0,04. Jadi fraksi mol dari zat urea adalah 0,04. Seumpama yang ditanya XB ya tinggal kita cari aja. Seumpama yang dicari XB sama dengan NB dibagi Na plus NB, atau dengan katanya 5 dibagi 5,2. Hasilnya berapa? 5 dibagi 5,2. Hasilnya adalah 0,96. Mereka kalau dijumlah 1, hasilnya adalah 1 gitu. Seumpama kalau kalian ditanya XA berapa, XB berapa, kalau males ngitung kayak gini ya nggak usah dihitung, langsung aja XA ditambah XB sama dengan 1. X nya tadi berapa? XA nya 0,04. Misal XB kita males ngitung kayak tadi, ya udah tulis XB aja. Terus XB sama dengan ini pindah ruas ke sini, jadinya XB sama dengan 0,96. Sama, clear, easy. Dah, cuma seperti itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.